masuk ke penempatan tulangan yang ada di beton, teman-teman. Nah, misalkan di sini kan ada gaya normal tekan dan tarik ya. Pada dasarnya prinsip beton itu kuat terhadap tekanan namun lemah terhadap gaya tarik. Nah, misalkan di contoh ini ya di papan tuh sebelumnya, misalkan di sini terjadi lendutan. Nah, di sini itu tuh kuat terhadap gaya tekan. Sedangkan ini tidak kuat terhadap gaya tarik, maka perlu diberikan tulangan. Nah, penggambarannya itu seperti ini, teman-teman. Diberi tulangan, di sini diberi besi, terus di daerah sini yang terjadi gaya tarik. Juga di sini ya, teman-teman. Nah, di sini. Sama halnya dengan ini, misalkan di sini ada kuat terhadap gaya tekan, tetapi tidak kuat terhadap gaya tarik yang melendut ini. Nah, jadi diberikan tulangan di sini di bawah, teman-teman. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Gita Pasha, dengan NIM 2401702, Pendidikan Teknik Bangunan 4A. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang beton bertulang pada pertemuan 1, dari mulai rangkuman materi dan contoh penempatan tulangan. Baik, kita mulai. Kita masuk ke pengertian. Beton adalah material konstruksi yang tersusun dari semen, agregat halus, dan agregat kasar. Dan beton memiliki kuat tekan yang tinggi, tetapi lemah terhadap gaya tarik. Jadi teman-teman, di beton itu, kalau kita tahu ya, sebelum menjadi beton, itu asalnya ada dari edekat dulu atau dari mortar. Sedangkan mortar itu terdiri dari semen, agregat halus atau pasir, dan agregat kasar atau kerikil atau biasa disebut split. Nah, untuk perbandingannya itu 1 semen, 2 pasir, dan 3 kerikil atau split. Nah, kemarin ada sedikit tips dari Bapak Parmono. Kalau misalkan semen itu kan kalau didiamkan lama-lama itu bisa mengeras karena kelembaban udara yang mengandung air. Nah, tipsnya adalah menggunakan plastik untuk membungkus semen agar tahan lama. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut itu di struktur itu ada 3 bagian ya. Ada struktur beton, struktur baja, dan struktur kayu. Misalkan di struktur baja ada H-beam atau khusus untuk kolom, terus ada WF yang biasanya digunakan bisa untuk balok dan bisa untuk kolom juga. Selanjutnya ada kanal. Nah, kalau di struktur kayu, misalkan ada kekurangan dan kelebihan kayu. Kekurangannya misalkan kayunya mudah lapuk karena cuaca ekstrim, dimakan rayap, mudah terbakar, dan lain-lain ya. Terus yang paling kuat di antara 3 struktur tersebut adalah struktur baja. Nah, selanjutnya ada perbedaan beton dan beton bertulang. Beton itu adalah memiliki sifat kuat tekan yang tinggi tetapi lemah terhadap gaya tarik. Sedangkan beton bertulang adalah campuran dari beton dan baja tulangan yang kuat terhadap tekan dan tarik dan digunakan pada struktur bangunan. Next. Selanjutnya ada mutu beton. Nah, mutu beton itu ya biasanya ada mutu K100. K100 itu kuat tekan ya, 100. Misalkan ada K150, K175, K200,
K225, K250, K275, K300, K350, K400, K450, dan K500. Bahkan bisa lebih gitu maksudnya. Nah, kalau K100 ini biasanya dibuat oleh para tukang menggunakan adukan. Sedangkan kalau misalkan dari kuat tekannya yang sudah masuk ke tinggi, itu tuh bisa menggunakan ready mix. Nah, kalau misalkan untuk uji mutu beton sendiri, biasanya ada beberapa tes yang dilakukan seperti slam test, uji kuat tekan, silinder test, dan lain-lain. Terus kemarin juga Bapak menjelaskan perbedaan dari pasir pasang dan pasir cor. Kalau pasir pasang sendiri itu mengandung banyak tanah biasanya. Sedangkan pasir cor itu tidak mengandung tanah karena terbuat dari pecahan batu. Terus mutu beton itu tergantung pada kualitas agregat atau semennya. Terus kita masuk ke analisis kemudian analisis struktur ke penempatan tulangan. Misalkan ada momen atau gaya kombinasi dari gaya normal kuat tarik dan gaya normal tekan. Misalkan di sini ya, masuk ke penempatan tulangan yang ada di beton, teman-teman. Nah, misalkan di sini kan ada gaya normal tekan dan tarik ya. Pada dasarnya prinsip beton itu kuat terhadap tekanan namun lemah terhadap gaya tarik. Nah, misalkan di contoh ini ya di papan tuh sebelumnya, misalkan di sini terjadi lendutan. Nah, di sini itu tuh kuat terhadap gaya tekan. Sedangkan ini tidak kuat terhadap gaya tarik, maka perlu diberikan tulangan. Nah, penggambarannya itu seperti ini teman-teman. Diberi tulangan di sini, diberi besi, terus di daerah sini yang terjadi gaya tarik. Juga di sini ya teman-teman. Nah, di sini. Sama halnya dengan ini, misalkan di sini ada kuat terhadap gaya tekan, tetapi tidak kuat terhadap gaya tarik yang melendut ini. Nah, jadi diberikan tulangan di sini di bawah, teman-teman. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.